Baik saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Imade Bayu Wisnawa dalam modul atau mata kuliah metode penelitian. Kali ini kita akan membahas topik mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah sering juga disebut dengan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau karya ilmiah adalah hasil olah pikir, cipta, rasa, karsa dalam bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan fakta dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri adalah cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Akal dalam hal ini adalah akal sehat, adalah akal yang baik dan normal. Selanjutnya empiris. Empiris berarti berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan yang melibatkan panca indera. Empiris sesuatu yang nyata, yang ada di sekitar kita, bukan merupakan hayalan atau ilusi. Meskipun tidak berwujud, tetapi empiris itu ada, eksis. Misalnya saja di sini kualitas layanan, jasa, meskipun dia tidak berwujud, tetapi dia nyata, ada dan bisa diukur. Sistematis berarti teratur, menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik. Sistematis di sini adalah terpola, terstruktur. Karya ilmiah disampaikan dengan cara yang sistematis. Jadi ada urutan-urutan, tahapan-tahapan yang tidak serta-merta begitu saja memunculkan sebuah kesimpulan. Biasanya sebuah karya ilmiah tersusun dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan bagian kajian teoritis atau landasan teori. Di sana ada dua hal yang perlu dibahas, adalah kajian teoritis dan kajian empiris. Jika penelitian yang mengacu pada kuantitatif mengarah kepada kerangka konseptual dan hipotesis. Selanjutnya kita mencoba mempelajari pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya, Harry Firman berpendapat bahwa karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, menurut Dr. Aristotok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan
yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jenis-jenis karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah yang cukup dikenal di kalangan masyarakat, misalnya makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Setelah kita membahas makalah, selanjutnya kita akan membahas tentang artikel. Artikel, di sini ada dua pemahaman yang berlaku di masyarakat sekalian. Yang pertama dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Jika melihat pendapat ataupun definisi yang disampaikan tadi, artikel dalam konteks jurnalistik kadar ilmiahnya tidak setinggi daripada pengertian artikel ilmiah dalam konteks akademis. Artikel dalam konteks akademis sangat mengurangi unsur subjektivitas, dihilangkan semaksimal mungkin. Sementara dalam konteks jurnalistik lebih banyak memasukkan unsur subjektivitas penulis. Inilah yang membedakan. Demikian juga tata cara penulisan artikel ilmiah dengan artikel jurnalistik jauh berbeda. Namun di dalam masyarakat, kedua istilah ini digunakan bersama-sama. Selanjutnya kita masuk kepada skripsi sebagai salah satu bentuk karya ilmiah. Apa yang dimaksud dengan skripsi? Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana, S1, atau juga diploma 4. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisnya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya, disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor yang mengungkapkan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Baik, saudara sekalian, itulah makalah untuk definisi karya ilmiah dan beberapa jenis karya ilmiah yang kita kenal yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur karya ilmiah dan ciri-ciri karya ilmiah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai berjumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima
Terima kasih, selamat belajar. Selamat bekerja, salam sehat selalu.